Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Arini Altri Fadladina, lalu ada Faiza, dan terakhir Rizkita Ani Futurisma. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul lebih jauh lagi mengenai psikoanalisis. Oke, psikoanalisis. Dalam psikologi biasanya dipergunakan untuk terapi penderita penyakit jiwa. Yang kedua, untuk menganalisis karya sastra atau sastrawan atau pembaca dan bersifat pengobatan. Yang kedua, dalam sastra biasanya digunakan untuk menganalisis tokoh atau pengarang atau pembaca yang mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, untuk menganalisis karya sastra atau sastrawan atau pembaca tanpa mengandung unsur pengobatan secara langsung. Yang ketiga, dalam psikologi dan sastra dipergunakan untuk menghadapi orang-orang yang jiwanya tidak sehat. Lanjut, menurut psikoanalisis, jiwa manusia memiliki 3 komponen dan dikenal sebagai model tripartit. Yang pertama, ID, dorongan alamiah jiwa manusia untuk berpikir dan bertindak apapun sesuai dengan kehendak sendiri, tanpa kendali dan tanpa keinginan untuk membatasi diri. Yang kedua, superego, perwujudan wewenang ayah dan masyarakat, yaitu wewenang untuk mengendalikan dan membatasi dengan keras keinginan-keinginan tanpa kendali dan tanpa pembatasan diri ID. Yang ketiga, ego, penyeimbang antara tuntutan pengendalian diri, pembatasan diri milik superego, dan dorongan tanpa kendali serta tanpa batas milik ID. Modal tripartit menunjukkan bahwa jiwa manusia sebenarnya bukan merupakan entitas yang integrasi. Masing-masing komponen sebenarnya merupakan pikiran-pikiran yang berbeda, memiliki tujuan masing-masing, dan bekerja dengan prinsip serta mekanisme yang berdiri sendiri. Lalu kegunaan interpretasi adalah melihat motivasi di balik ketiga komponen yang dari luar tampak satu, tetapi sebenarnya tidak satu. Oleh sebab itu, psikoanalisis dalam sastra adalah metode interpretasi untuk menemukan motivasi yang tersembunyi dalam jiwa tokoh, dalam karya sastra atau pengarang yang muncul akibat perilaku tokoh, dan untuk melihat apa yang sebenarnya berada di balik kunci-kunci itu dari menganalisis kunci perilaku. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Faiza. Selanjutnya, yaitu contoh kritik sastra model tripartit adalah interpretasi Henry Murray terhadap novel Herman Melville yang berjudul Moby Dick dalam esai In Nomine Diabolis. Terdapat 3 tokoh penting dalam cerita tersebut. Yang pertama yaitu Moby, seekor ikan paus putih, sangat besar dan juga pendendam. Yang kedua ada Kapten Ahab, selalu berpakaian hitam, sosok misterius, dan pendendam. Yang ketiga ada Starbuck, pembantu utama kapten dan seseorang yang benar-benar dapat dipercaya. Menurut Murray, Moby Dick adalah simbol kesadaran pikiran yang tertekan oleh norma-norma keras Puritanisme New England. Nafsu Kapten Ahab untuk menghancurkan Moby Dick yaitu nafsu tanpa kendali dan tanpa pembatasan. Sedangkan Starbuck sebagai penyeimbang realitas yang harus dihadapi oleh Kapten Ahab di satu pihak dan nafsu Kapten Ahab di pihak yang lain. Next. Seperti yang dapat dilihat di diagram ini, menurut model tripartit, Moby Dick merupakan kepanjangan dari superego, nafsu Kapten Ahab merupakan ID, dan Starbuck merupakan ego. Selanjutnya. Psikoanalisis strukturalisme. Pencetus psikoanalisis strukturalisme adalah Ferdinand Lacan. Ferdinand Lacan mempelajari psikoanalisis Freud bukan melalui psikologi, tetapi melalui strukturalisme. Dan di sini, titik berat psikoanalisis strukturalisme bukan pada kesadaran personalitas atau conscious personality,
sebagai sarana untuk mengetahui ketidaksadaran pikiran, tetapi usaha untuk mengetahui mekanisme kerja kesadaran pikiran atau the conscious mind itu sendiri. Dan bagi Lacan, kesadaran pikiran adalah nukleus keberadaan kita, sedangkan ketidaksadaran pikiran adalah intisari keberadaan kita. Selanjutnya, salah satu kritik sastra Lacan adalah pemahaman cerpen dari Edgar Allan Poe yang berjudul Surat yang dicuri atau The Purloined Letter. Dan perkembangan alurnya dapat dirinci seperti berikut. Yang pertama, menteri sedang berdiskusi dengan ratu, lalu tiba-tiba raja datang. Kemudian ratu harus berusaha menyembunyikan surat yang ada di tangannya, namun tidak berhasil. Dan ketika perhatian raja dan ratu tidak sedang pada surat tersebut, sang menteri menukar surat itu dengan surat yang lain. Kemudian ratu menyadari hal tersebut dan langsung mencurigai sang menteri. Setelah menteri pergi, ratu meminta tolong, memberikan perintah kepada kepala polisi untuk menggeledah tempat tinggal menteri, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Karena putus asa, ratu meminta bantuan kepada Dupin. Dan Dupin mengatakan bahwa surat itu tidak mungkin disembunyikan di rumah menteri. Sampai akhirnya surat itu ditemukan, dan surat ini diletakkan sedemikian rupa sehingga nanti kalau dia kembali ke rumah menteri, dia dapat mengganti surat ini dengan surat yang lain. Setelah mengganti surat tersebut, Dupin mengembalikan surat yang asli kepada sang ratu dan membuat menteri merasa ketakutan. Dan di surat palsu tersebut, Dupin menyisipkan sebuah catatan yang menyatakan bahwa tindakannya tersebut terhadap menteri adalah salah satu bentuk balas dendam karena kejadian yang terjadi di Mekah. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Tasari. Oke, maaf Arin, sebelumnya, teks yang sebelumnya. Oke, kemudian kesimpulan Lacan pada cerpen Edgar Allan Poe yang berjudul Surat yang Dicuri, The Purloined Letter, yaitu yang pertama, surat yang dicuri adalah kepanjangan tangan dari ketidaksadaran pikiran. Kemudian yang kedua, penyelidikan Dupin adalah proses psikoanalisisnya. Dan yang ketiga, surat yang sebenarnya tidak diketahui isinya adalah kepanjangan tangan dari hakikat bahasa. Oke, next slide please. Seorang pengikut Freud, Mary Bonaparte, pernah mengkaji cerpen Surat yang Dicuri dengan menggunakan teori psikoanalisis Freud yang murni. Kesimpulan yang diambil oleh Mary Bonaparte dari cerpen Surat yang Dicuri adalah pencerminan gejala sakit jiwa dalam diri Edgar Allan Poe. Mary Bonaparte berusaha masuk ke jiwa pengarang dan menemukan gejala tidak sehat dalam hubungan antara Edgar Allan Poe dengan sang ibu. Selanjutnya, next slide selanjutnya, Arin. Oke. Berbeda dengan Mary Bonaparte, Lacan tidak masuk ke dalam individu pengarang, tetapi melihat teks sastra sebagai sebuah metafor yang membuka kunci ketidaksadaran pikiran dalam konteks psikoanalisis dan dalam aspek bahasanya. Dengan menganggap teks sastra sebagai metafor, Lacan dapat menemukan teori mirror stage mengenai tahapan-tahapan dalam kehidupan manusia dan kaitannya dengan bahasa. Slide selanjutnya. Oke, dalam mengikuti tahapan-tahapan ini, Lacan melihat otak manusia menjalankan fungsinya melalui kerja 3 orde yang berbeda, yaitu yang pertama ada orde imajiner berasal dari masa kanak-kanak. Ketika seorang anak masih dapat menempelkan tubuhnya erat-erat ke tubuh ibunya dan merasakan kehangatan tubuh ibunya. Pada saat-saat inilah fantasi dan imajinasi berkembang dengan baik.
Kemudian yang kedua, ada orde simbolis, yaitu kawasan di mana bahasa berfungsi sebagai perwakilan pikiran dan bahasa. Dalam kawasan ini, manusia mengenal penggunaan simbol dan sistem simbol. Orde simbol sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pengertian Freud mengenai prinsip-prinsip realitas. Kemudian yang ketiga, ada orde nyata atau real. Manusia berkenalan dengan pengalaman secara emosi sangat mendasar dan sangat kuat, misalnya kematian dan seksualitas. Pengalaman kematian, seksualitas, dan pengalaman-pengalaman lain yang mendasar merupakan kawasan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kawasan ini pada dasarnya tidak dapat dicapai dan hanya muncul dalam kesadaran pikiran dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat inilah rasa senang dan rasa takut seolah kena teror mendatangi manusia. Oke, dikembalikan kepada Arini. Oke, sastra fokus pada kreativitas, sedangkan studi sastra fokus pada ilmu. Tanggung jawab sastra adalah etika, sedangkan tanggung jawab studi sastra adalah logika ilmiah. Oke, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.